hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya coba membicarakan kepada kita tentang suatu hal, yaitu pemakaian nama Allah di dalam Alkitab dan pemakaian nama itu juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam Kristus. Jadi ada orang-orang Kristen tertentu, beberapa orang, beberapa golongan, beberapa kelompok mempermasalahkan, mempersoalkan pemakaian nama Allah di dalam Alkitab dan pemakaian nama Allah di dalam penyembahan-penyembahan kita. Bagi mereka, memakai nama itu tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Sebaliknya, nama Allah menurut mereka harus diganti dengan Elohim atau YHWH atau Adonai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelum saya memberikan pendapat, saya mau sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya pemakaian nama Allah itu bukan hanya untuk agama tertentu. Sebenarnya itu sudah dipakai di dalam kitab-kitab lain, di dalam kehidupan orang-orang di Timur Tengah jauh sebelum agama Islam memakainya. Jadi ada keberatan bagi orang-orang tertentu ini bahwa pemakaian nama Allah itu adalah pemakaian untuk sesembahan kepada berhala. Sementara di sisi lain juga ada golongan tertentu. Jadi di antara orang-orang Kristen sendiri mengatakan bahwa ini bukan Allah orang Kristen, ini Allah orang Islam atau orang agama lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana kita memberikan pendapat? Seperti yang saya sudah katakan tadi, sebenarnya ini bukan hanya istilah untuk agama Islam. Ini istilah yang sudah dipakai jauh sebelum agama Islam. Jadi oleh sebab itu, sesungguhnya pemakaian nama Allah ini berhubungan dengan terjemahan yang dipakai di tiap-tiap daerah. Dan ketika sampai ke Indonesia, sebenarnya nama Elohim, nama itu diterjemahkan sebagai Allah. Jadi ketika ada orang-orang yang mendengar tentang keberatan ini, di antara kita orang-orang percaya, mereka mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini benar, jangan-jangan kita tidak memanggil nama yang sebenarnya. Karena menurut mereka memanggil Elohim sebagai Allah, itu menyebut nama Elohim dengan salah. Itu menyebut nama Elohim atau Yahweh dengan tidak benar, dan itu penyembahan kepada berhala. Apakah memang demikian? Saya mau katakan sesungguhnya ini tidak masalah sebenarnya pemakaian istilah Allah. Kenapa? Karena Allah itu sendiri adalah suatu terjemahan dari bahasa Ibrani Elohim kepada bahasa Indonesia diterjemahkan Allah. Jadi bukan soal pemakaian namanya sebenarnya yang lebih penting, tetapi soal bagaimana kita mengenal pribadinya. Jadi sesungguhnya orang-orang Kristen yang ada di Syria, orang-orang Kristen di beberapa negara Arab telah memanggil Elohim itu sebagai Allah. Jadi sebenarnya pemakaian nama Allah itu tidak masalah. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Allah yang kita sembah adalah memang Allah Elohim, dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai God, ya, God. Di Amerika disebut agak A sedikit God, dan di Inggris agak O, God, ya, seperti itu. Jadi pemakaian itu tidak masalah. Ini sebenarnya keberatan-keberatan di antara orang Kristen yang mencoba kembali kepada bahasa Ibrani pemakaian Elohim atau Yehovah atau Yahweh atau Jehovah atau Adonai, itu sebenarnya kemerosotan dalam pengertiannya. Dalam bahasa saya katakan ini kemunduran dalam pemahaman tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau kita pakai itu tidak masalah. Mengapa? Karena memang Allah itu adalah bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya God. Apakah bukan ini nama berhala? Ya, memang itu mungkin dipakai di daerah lain. Tetapi konsepsi yang sampai kepada kita, yang sampai dalam hati kita, ketika kita mengatakan Allah, itu merujuk kepada Elohim, Yahweh yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam bahasa Ibrani, yang ada di dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Jadi ini tidak masalah sebenarnya.
Elohim itu diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Yunani itu pun diterjemahkan di dalam berbagai-bagai bahasa. Dan Allah menerima, Allah berkenan akan hal itu. Saya akan bacakan ayat Alkitab bagi kita ya. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai dari ayat 5 saya bacakan kepada kita. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dari pembacaan ayat ini jelas dengan terang benderang bahwa orang-orang di luar Yerusalem dari berbagai-bagai daerah disebutkan di situ, kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi orang-orang yang menerima kesaksian para rasul, Petrus dan rasul-rasul lain, mereka menerima di dalam bahasa mereka sendiri. Dan Elohim yang dipakai atau Theos yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu mereka dengar di dalam bahasa mereka sendiri. Dan orang-orang di Arab, orang-orang di Timur Tengah mengenal Allah Elohim itu, memanggilnya sebagai Allah. Jadi pemakaian tentang Allah, pemakaian istilah Allah untuk yang kita puji, yang kita sembah, itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ini tidak ada masalah, ini tidak salah. Allah tetap berkenan, Allah berkenan, Allah mengizinkan kita memakai istilah itu. Walaupun istilah yang sama juga bisa saja merujuk kepada berhala yang mereka tadi, atau kepada Allah dari agama-agama lain yang dikonsepsikan dari agama lain. Bisa saja, tetapi konsepsi tentang Allah dalam Alkitab, dalam iman Kristen adalah mengacu kepada Allah yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ajaran-ajaran baru, konsepsi yang baru yang diajarkan, yang mencoba mempengaruhi, mengubah kepercayaan kita, belum tentu kebenaran. Kita harus uji kebenarannya. Dan ternyata pemakaian nama Allah yang kita bahas di sini itu tidak masalah. Ini memang Alkitab bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Syria, dalam beberapa bahasa Arab itu dipakai juga kata Allah. Elohim itu untuk Alkitab berbahasa Ibrani. Theos itu untuk Alkitab berbahasa Yunani. Dan God atau God itu dipakai untuk Alkitab berbahasa Inggris. Jadi mari kita terus memuji, memuliakan Allah, Allah Tritunggal yang dalam bahasa Ibrani Elohim. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.